Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Segala suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami mau mendasarkan kehidupan kami melalui firman Tuhan, agar kehidupan kami semakin hari semakin mengerti bagaimana kami menyenangkan dari Tuhan, dan kehidupan kami ini kembali memuliakan nama Tuhan, sehingga orang-orang yang kami jumpai, orang-orang yang kami temui, boleh melihat karya-karya Tuhan melalui keberadaan diri kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, siap untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Suatu hari di sebuah gereja diadakan rapat Natal. Karena ini adalah rapat perdana, maka rapat itu membahas mengenai siapa sih yang akan direkrut menjadi panitia Natal, supaya Natal berjalan dengan baik. Dan suatu saat ada seseorang mengusulkan, udah kita angkat aja si C, ya, si C ini. Nah kemudian orang lain ngomong, wah enggak usah, jangan si C. Si C itu dulu pernah pelayanan tapi dia gagal. Maka dari itu enggak usah disuruh pelayanan lagi, malu-maluin. Dia pasti tidak akan bisa melakukan tugasnya dengan baik. Nah melihat hal itulah, maka Pak Pendeta menegur, kita ini gereja loh, jangan sampai deh karena kesalahan seseorang maka kita menutup kesempatan untuk dia pelayanan atau minimal berkarya bagi gereja. Nah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang dalam kehidupan kita juga demikian. Ketika kita berjumpa dengan orang yang melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan, maka kita dengan mudahnya tergoda untuk menutup masa depan orang itu. Karena apa? Karena kita memberikan label atau stigma negatif terhadap orang itu. Contoh misalnya, seperti tadi, ada orang yang gagal dalam pelayanan, dan ketika mau diusulkan jadi panitia, jadi aktivis di sebuah kegiatan gereja, maka orang akan mengingat kesalahannya di masa lalu, sehingga menutup kesempatan untuk bisa pelayanan kembali. Nah, hari ini saudara-saudara, bagaimana firman Tuhan melihat hal ini? Suatu hari ada seseorang yang ketahuan, perempuan yang ketahuan berzina. Maka dari itu sesuai dengan hukum Yahudi, dia harus dihukum yang namanya hukum rajam. Dan ketika perempuan itu dihadapkan pada Tuhan Yesus, maka banyak orang sudah bersiap-siap untuk melempar perempuan itu dengan batu. Namun apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Menarik sekali. Tuhan Yesus ngomong sama banyak orang, silakan kalau yang nggak pernah berdosa, lemparkan batu itu. Nah kemudian singkat cerita, semua orang malu, merasa dirinya berdosa, makanya mereka tidak ada yang melempar. Dan ketika tidak ada yang melempar itulah Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan itu, loh kok nggak ada yang melempar? Kemudian perempuan itu menjawab, oh iya Tuhan, nggak ada. Dan kita akan melihat apa jawab Tuhan Yesus kepada perempuan itu. Yohanes 8 ayat 11 mengatakan, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, cerita ini merupakan sebuah cerita klasik yang mungkin Anda dan saya pernah dengar atau sering dengar sejak sekolah minggu. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada perempuan yang memang ketahuan berzina. Kalau kita melihat dalam satu perikop cerita ini, memang sebetulnya nggak fair juga. Kenapa yang perempuan yang diarak? Kenapa kau bukan laki-lakinya juga? Tapi ya kita bisa menduga ya karena budaya waktu itu adalah budaya patriarkal, di mana laki-laki kedudukannya lebih tinggi daripada perempuan. Maka dari itu yang dipersalahkan selalu perempuannya, yang akan dihukum adalah perempuannya juga. Dan kita melihat bagaimana orang banyak itu sudah bernafsu untuk menghukum mati perempuan ini, yaitu adalah dirajam atau dilempar batu sampai mati. Hal inilah yang kita lihat bagaimana ketika seseorang mengalami kekeliruan, berada dalam situasi yang salah, orang sesegera mungkin lebih mudah untuk menutup masa depannya. Udahlah, mending mati aja. Udahlah, mending dimatikan aja. Ini kan aib perempuan yang melakukan yang namanya berzina. Tetapi hari ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menanggapi orang yang ketahuan berzina dan memang berdosa. Memang kalau kita lihat di dalam bacaan kita sekali lagi ayat 11, aku tidak menghukum engkau. Nah hati-hati saudara-saudara, kadang-kadang kalimat yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini dipotong di tengah-tengah.
Ya udah deh, dengan demikian kan Tuhan Yesus kan mengampuni. Ya udahlah, kita bikin salah terus, kita bikin dosa terus. Nah, makanya di hari ini bukan berarti kita hidup dosa terus. Karena kenapa? Ya Tuhan tidak menghukum. Nah, maka ayat ini, aku pun tidak menghukum engkau. Ya udah deh, kita dosa terus aja. Kan Tuhan mengampun, udah kita dosa terus aja. Kita bikin salah terus aja. Toh nanti akan diampuni. Nah, hati-hati saudara-saudara, hari ini bukan berarti kita hidup terus-menerus kepengen berdosa. Enggak, no. Tetapi dalam kehidupan ini, terkadang kita memang memilih berdosa. Karena apa? Bisa kepepet, bisa keadaan, bisa kita jauh dari Tuhan, atau dalam keadaan-keadaan tertentu di mana kita sengaja untuk berdosa dan jatuh di dalam dosa. Saya yakin setiap manusia, Anda dan saya, tidak ingin hidup dalam dosa. Tetapi kenyataannya mungkin saja detik ini juga kita jatuh dalam dosa. Atau ada orang-orang tertentu yang jatuh dalam dosa. Namun hari ini kita melihat memang Allah memberikan pengampunan. Dan saat ini kita melihat bagaimana kalimat Tuhan Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah. Artinya apa? Artinya adalah Tuhan memberikan kesempatan bagi pendosa ini untuk melanjutkan kehidupannya. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya apa, saudara-saudara? Tuhan Yesus tahu di depannya adalah perempuan yang pernah berdosa, yang pernah jatuh dalam kekelaman. Tetapi disitulah Tuhan Yesus memberikan yang namanya pengampunan. Artinya apa? Tuhan Yesus tahu masa lalu dari orang ini adalah masa lalu yang kelam. Tapi bukan berarti orang ini tidak memiliki masa depan. Maka dari itu Tuhan Yesus menambahkan, jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Sehingga di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus membuka masa depan bagi seseorang yang pernah berdosa dan salah. Cuma dengan catatan, ayo hidup baru. Hidup dengan aturan yang baru, hidup dengan kebiasaan yang baru, dan hidup dengan tuntunan yang baru. Yaitu jangan berbuat dosa dari sekarang. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana perempuan ini? Apakah betul setelah itu hidupnya benar? Atau jangan-jangan dia kembali lagi kepada perzinahan? Nah, cerita kita tidak melanjutkan di situ. Kita nggak tahu perempuan ini jadinya seperti apa. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya ketika kita memberikan kesempatan orang untuk berubah, tidak ada satu orang pun bisa menggaransi betul berubah atau tidak. Tapi masalahnya bukan itu. Bukan ini pasti berubah atau tidak. Enggak ada orang bisa menggaransi. Tugas kita apa sih? Kita hanya memberikan yang namanya kesempatan baru. Terlepas kesempatan itu dipakai dengan benar atau justru digunakan untuk yang salah lagi, itu urusan nanti. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah ketika ada orang yang berdosa, tugas kita adalah memberi kesempatan dia untuk berubah dan membuka kesempatan untuk berkarya hari ini dan hari esoknya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, hari ini kita melihat setiap orang mungkin memiliki masa lalu yang gelap, tapi bukan berarti dia tidak memiliki kesempatan untuk masa depan yang lebih baik.